Halo semuanya, balik lagi sama gue Lukman Hidayat di video tutorial Blender Game Engine. Oke, baik. Di video kali ini kita akan belajar satu teknik normal mapping dan teknik ini biasanya sangat berguna ketika kita ingin mendapatkan satu tekstur yang cukup realistis ataupun bukan realistis ya, lebih kayak ke sebenarnya dia flat, tapi di situ terdapat bumping atau terdapat apa ya, semacam timbul gitu ya, pokoknya kayak teksturnya itu kayak timbul gitu, jadi nggak kelihatan flat kayak gitu. Oke, kita mulai aja. Nah, pertama di sini oke, nah di sini gue udah bikin ya file satu baru. Nah, di sini kita akan coba bikin satu tekstur ya. Nah, di sini gue udah punya satu tekstur ya, teman-teman juga bisa nyari teksturnya yang mana aja. Nah, gue kali ini bakalan pakai satu tekstur yang ini nih ya, tekstur yang simple aja sih. Nah, di sini ntar tergantung tekstur teman-teman mau pakai yang mana. Nah, kalau misalkan mau yang ini juga filenya udah gue siapin di link di deskripsi di video ini. Oke, nah pertama gimana caranya? Nah, kita akan ke internet dulu ya. Kemudian di sini ada normal map. Di sini normal map online. Kemudian pilih yang ini nih. Ya, yang link pertama, normal map online dari GitHub. GitHub ya. Oke. Ketika misalkan kita udah di sini, nah kita bisa lihat di sini udah ada tampilannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat jadi kita kayak ngubah gambar flat ya, satu tekstur yang flat itu menjadi lebih kelihatan kayak bumping. Bumping itu jadi kayak timbul gini ya. Padahal ini kayak dari gambar flat sebenarnya kayak gitu. Di sini juga ada normal mapnya, di sini ada specular. Nah, nanti kita akan menggunakan dua ini, normal map dan specular map. Ya, kayak gitu. Oke. Pertama kita akan tambahkan dulu ya. Kita akan tarik aja kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita bisa edit ya. Di sini ada settingnya. Kalau kita hilangin dari rotasi. Nah, pertama kan kita pengen dia punya normal map dulu aja kali ya. Nah, di normal map ini kita bisa lihat. Nah, ini ada previewnya di sini, bisa teman-teman lihat juga. Jadi, kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan dari gambar flat ya, dari gambar dua dimensi. Kalau misalkan kita tambahkan biasa ke sini, kita akan coba langsung. Kita unwarp. Tadi tab ya di edit mode, kemudian seleksi semua, terus unwarp. Kemudian di sini kasih new, kemudian open. Di sini ke tekstur teman-teman, tinggal cari aja. Tadi kita pakai yang mana, tembok ya. Tembok tadi, ini dia nih. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, terlalu ini kegedean, kita tambahkan dua aja. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan kelihatannya flat banget ya, ya kan? Jadi kayak ya datar aja gitu kan, kayak datar aja, nggak ada lakukan sama sekali atau yang nggak ada apapun lah. Dan kalau misalkan kita spekulurnya kita tinggiin, ya intensitas cahaya atau pantulannya kita tinggiin, itu kelihatannya aneh jadinya, nggak enak banget pokoknya kelihatannya. Nah, makanya di sini ada namanya teknik normal mapping. Ya, normal mapping ini adalah untuk membuat satu gambar flat, satu tekstur flat itu menjadi bergelombang atau bumping ya, sesuai dari normal map yang kita buat kayak gini. Nah, di sini kita udah masuk nih ke normal map online. Sebenarnya teman-teman bisa juga pakai Photoshop, cuma ada add-on-nya lagi, normal map untuk add-on di Photoshop ya. Jadi bisa pakai Photoshop kalau misalkan nggak ada internet. Kalau ini kan harus ada internet gitu. Oke, pertama kita akan coba setting di sini. Nah, di sini ada strange. Strange itu adalah dari ini ya. Kita bisa lihat ya. Perhatikan aja di sebelah sininya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sininya. Kemudian lalu kita akan coba edit dulu deh yang agak enakan. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini kan kayak dari kayak gini ya, dari gambar flat kayak gini, dia menjadi kayak ada kayak ada lekukan-lekukan lah ya. Jadi kayak ada bumpingnya gitu, kayak timbul jadinya. Padahal dia dari gambar dua dimensi gitu. Nah, di sini bisa teman-teman edit-edit ya, setting-settingnya itu di sini semua. Nah, jadi dia semakin tinggi iniannya itu akan semakin kelihatan banget bumpingnya gitu kan. Kayak gini nih, lihat kayak gitu kan. Tapi diusahakan gue saranin jangan terlalu tinggi ya, jangan tinggi banget kayak gini, karena biasanya
kelihatannya pas kita udah aplikasikan ke gamenya itu bakalan kelihatan terlalu banyak banget apa ya, kayak gini-gininya lah ya, kayak gini-giniannya nih, kayak enak banget ngeliatnya. Kita akan coba turunin kayak gini ya, kita sesuaikan aja. Oke, mungkin kayak gini ya. Oke nih, jadi segini udah nih, udah cukup ya. Nah kemudian selanjutnya kita tambahin dikit lagi deh, segini aja nih. Oke, nah biar agak dalam ya, kelihatan lebih dalam. Nah kemudian ini kan yang normal mapnya ya. Nah di sini kita akan save dulu juga nggak apa-apa deh. Misalkan di sini tadi apa namanya, tembok normal, misalkan tembok normal aja ya. Kita tinggal download. Nah kemudian filenya yang ini kita akan copy, kita akan pindahkan ke yang tadi ya. Nah jadi di sini ada tembok yang normal, kemudian kita butuh satu lagi, yaitu yang specular map. Nah apa itu specular map? Jadi specular map itu akan mengubah pantulan cahaya. Jadi ada beberapa blok yang kena pantulan cahayanya yang benar-benar full, ada juga yang enggak. Ya, jadi ada yang beberapa yang tidak terkena pantulan. Jadi kelihatan tuh enggak shiny semua, enggak bening semua kayak gitu kan. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman. Jadi semakin putih ya, semakin putih objek yang ada di sini nih. Misalkan ini kan putih banget nih. Nah, itu berarti pantulan cahayanya semakin tinggi. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia semakin hitam, kayak gini, kita coba hitamin. Nah, kalau misalkan dihitamin kayak gini, nah, objek-objek yang hitam ini, nah itu akan membuat dia kelihatan tuh kayak apa ya? Jadi ada bagian yang memang terkena cahaya, mantulin cahaya, ada bagian yang enggak, kayak gitu. Nah, yang hitam ini itu yang enggak mantulin cahaya, kayak gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, jadi kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi ada beberapa bagian yang tidak terkena cahaya kayak gitu. Oke, segimana nih? Nah, di sini teman-teman tinggal edit aja. Tinggal sesuaikan aja dengan tekstur teman-teman semua di sini. Oke, misalkan gini ya. Oke, jadi ada di sini bagian yang kena cahaya sama enggak. Oke, kemudian kita tinggal ubah namanya jadi specular. Kita tinggal download. Kemudian kita masuk, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, udah, kita sekarang punya 3 teksturnya ini nih ya. Kita punya 3 tekstur. Yang pertama itu yang teksturnya. Kemudian yang kedua itu yang normal map, dan yang ketiga adalah yang specular ya. Kita akan coba aplikasikan ke file kita ya, di file APG kita. Pertama ya biasa ya, kasih material dulu, kemudian pastikan intensitas dari specularnya ini kita tinggiin. Ya, kayak gini. Kemudian kita masuk ke teksturnya. Nah, tadi kan kita udah nambahin ya. Ini kalau misalkan kita lihat di sini kayak kurang nggak enak banget lah ngelihatnya kan. Nah, kemudian kita akan tambahkan lagi di sini new, kemudian open. Kita akan tambahkan yang normal map dulu, yaitu yang tembok normal map. Nah, kayak gini nih. Kalau misalkan kita lihat, ini kan yang normal mapnya ya. Kemudian kita akan buka image sampling, kita jadiin sebagai normal map. Kemudian di sininya colornya kita ilangin. Kemudian yang geometri normal mapnya kita akan centang. Nah, kelihatannya kayak gini nih ya. Tuh, jadi kayak banyak gelombang-gelombangnya gitu ya. Dan di sini juga intensitasnya bisa kita ubah-ubah. Ya, jadi semakin dia 0 kayak gini, dia semakin kecil. Kayak gitu. Oke, kita akan melihat yang enaknya aja ya, seenaknya aja, nggak apa-apa. Oke, nah misalkan segini ya, oke, next. Kemudian kita akan masukin lagi satu tekstur, yaitu yang specularnya. Nah, berarti kan yang ini nih. Nah, ini yang specularnya. Kemudian kita di sini colornya kita ilangin, kemudian di sini kita centang tiga-tiganya. Lalu kita ubah ini dulu nih, kayaknya belum kita ubah. Tadi kan dia ukurannya itu 2 ya, size-nya.
kita juga akan ubah di sini jadi 2 biar semuanya sama. Kemudian yang ini juga sama. 2 2. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat, nah di sini kita udah dapet nih. Ya, kita udah dapet. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada bagian yang kena sinar matahari atau pantulannya, kita akan tambahkan itu aja deh, lamp point di sini ya, misalkan. Kemudian kita ininya kasih 5 misal. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, jadi ada bagian yang terkena sinar matahari atau misalkan terkena cahaya, jadi dia ada pantulannya ya kan, lihat. Nah, ada juga bagian yang tidak kena pantulan nih ya kan. Nah, yang tidak kena pantulan itu artinya dia yang objek itu yang lebih hitam ya, yang lebih dark, yang lebih gelap lah intinya gitu. Jadi kalau kita lihat kayak gini, ada bagian nih kan, kalau misalkan ini kan nih, kalau yang di sini ini kan kena pantulan matahari, sedangkan yang di sini ini enggak gitu. Oke, kita akan coba lihat ketika di sininya. Nah, kalau misalkan kita ini nonaktifin, lihat. Jadi spekuler semua ya, jadi kebagian semua, jadi mantul semua lah intinya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita nonaktifin, kita aktifin, lihat. Jadi ada beberapa bagian yang yang kena pantulan, ada juga yang enggak kayak gitu. Jadi kelihatan tuh lebih realistis aja ya kan, lebih realistis kayak gitu. Dan ini work ketika kita pakai di game engine juga kayak gitu. Kita coba play dan lihat ya, ini bisa gitu kan. Oke, paham ya untuk video normal mapping ini cukup simpel kok ya. Nah, teman-teman nanti juga bisa mengaplikasikan ini ke project teman-teman ya, kalau misalkan memang projectnya menggunakan tekstur ya, dan teksturnya misalkan butuh yang memang agak sedikit realistis kayak gitu ya, agak kelihatan ya realistis lah ya. Oke, nah kemudian misalkan yang teksturnya ini kita akan coba lebih ini lagi nih, jadi dia agak lebih lebih bumping atau mungkin lebih kayak gini kelihatannya ya, kayak gitu. Jadi kayak ada kayak kayak besi, ada bagian besi yang kena cahaya, ada yang enggak gitu. Jadi kayak ada yang karatan gitu, ada yang dia masih kayak shiny gitu ya, yang masih bersinar intinya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja video dari gua kali ini, dan untuk video kali ini sebenarnya cukup dari situ aja. Dan ini nantinya teknik ini akan sangat membantu ketika teman-teman punya punya objek yang memang pengen dijadiin kayak lebih realistis aja ketika mereka terkena cahaya gitu kan, entah itu sinar matahari atau dari lampu kayak gini kayak gitu kan. Ini sangat membantu sih. Jadi teman-teman nggak butuh vertexnya itu terlalu banyak gitu. Jadi walaupun cuma segini tapi dia kelihatan tuh lebih lebih realistis aja kayak gitu ya. Oke, terima kasih, itu aja dari gue Lukman Hayat. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau ada yang mau ditanyain, dan sampai ketemu di video tutorial Blender Game Engine selanjutnya.